Yoi guys, balik lagi sama gue Noob Daily. Jadi hari ini kita bakal bikinin konten kasarin yang ke-8. Tapi kemungkinan sih setiap konten kasarin bakal gue batasin ya akunnya di antara 3 sampai 5 karena biar bisa kita bahas mendalam juga. Terus nanti setiap video bakal gue kasih pin komen. Jadi biar kalau kalian komennya nggak kesebar-sebar, jadi gue lebih gampang nyarinya akunnya. Jadi nanti setiap video bakal gue kasihin pin komen buat segmen kasarin ke-9 ya guys ya. Jadi kalau yang belum kebagian bisa langsung DM aja di Instagram gue @kopinoob. Nanti di situ kalian tinggal kasih foto kalian punya akun aja. Terus nanti ya kita bakal diskusi di sana, oke? Jadi biar lebih cepet, semoga sih bisa membantu banyak teman-teman di sini ya, karena gue tujuannya dari awal buat channel ini ya buat ngebantuin player-player lain dan buat ngasih saran player-player lain gitu. Walaupun sebenarnya ya akun gue juga nggak bagus-bagus banget karena gue bener-bener free to play, gue bener-bener nggak top up sama sekali guys. Jadi ya selama gue masih bisa ngasih saran buat kalian atau ngasih insight baru atau cara pandang baru buat kalian, gue bakal coba untuk tetap kasih itu guys, oke? Jadi ya kita bakal masuk dulu ke apa namanya ya, event baru nih. Ini event baru sekitar 28 hari. Jadi hampir sebulan. Dan di sini kalian bisa dapat 3 pemain gratis guys. Jadi untuk dapetinnya ya kalian bisa di sini kalian bisa ambil. Ini gue nggak tahu sih bakal reset atau enggak. Jadi kalian bisa ngambil nih poin sama kunci legendanya 1 gitu. Jadi nanti setelah itu kalian bakal bisa kesini. Misalkan kalian milih Essien ya. Essien tuh ada Gofu, ada Crespo, ada Cole, ada Lampard, ada Drogba, ada Balak, ada Essien. Oke. Sedangkan kalau Johan Cruyff itu dia ada Eusebio. Mantep banget sih Eusebio. Eusebio, Muller, Bergkamp. Habis itu ada Stoichkov, Koeman, sama Johan Cruyffnya sendiri. Nah, yang Cafu ini ada Nakata, ada Lucio. Wih, ini bagus nih. Lucio ini apa ya? Lumayan mantep banget ini back. Kalau dilihat dari stat dasarnya ya. Tapi gue paling cuman masalah skill boost aja sih kalau gue. Skill boost gue lebih suka menekel. Habis itu ada Ronaldo 112, Shevchenko 109 sama 110 kakak dan terakhirnya Cafu. Jadi bang, bagusan yang mana untuk diambil? Jadi tergantung pilihan tim kalian ya. Cuma kalau gue kemungkinan bakal ngambil si Cafu ini untuk ngambil si Ronaldo R9 guys, karena ya udah mau akhir season ya. Dan overallnya juga udah makin tinggi-tinggi. Jadi gue pengen nyoba R9 diduetin sama Cristiano Ronaldo guys. Itu sih impian gue di tim ini. Jadi nanti mungkinan bakal gue jual STE gue dua-duanya. Gue ngambil Ronaldo 1 dan gue bakal beli si CR7 guys. Gitu sih rencananya ya. Semoga sih bisa ya. Gue pengen banget akun free to play itu bisa ngerasain 2 Ronaldo. Gila sih, nggak ada obat coy 2 Ronaldo. Striker ya, yoi. Oke, jadi Cafu kemungkinan nggak bakal gue ambil. Yang gue ambil paling sih Ronaldo R9 ini guys gitu. Oke ya, untuk eventnya sih kayak gitu aja. Untuk pemain-pemainnya kita cek dulu ya. Sebelum masuk ke segmen kasar ini kita cek dulu. Bentar, kita cek ini aja deh, aula legendanya aja ya. Nah di sini kalian bisa lihat ya paling tinggi itu overallnya 115. Itu si Kohler guys. Dan desainnya ini keren banget sih. Ini salah satu event yang desainnya kartunya cakep banget guys. Parah. Jadi yang gua pengen sebenarnya sih, gue pengen apa ya? Udah nggak terlalu pengen ganti pemain sih. Paling gue cuman di RB doang. RB itu tapi cuman sedikit sih pilihannya. Jadi gue masih pakai si Hakimi aja gitu. Ini buat kalian yang untuk baru-baru main ini mantep banget ya. Kayak si Rojo nih cuman minus stamina, tapi untuk statnya mantep sekali. Kalian bisa komboin juga sama pemain cadangan yang gratisan. Ada Veron, ada siapa, kalian bisa komboin. Si Aldi World ini juga bagus menurut gue, cuman kurang di stamina. Nah, 186 pengumpan jauh sedang-sedang, it's okay lah. Dengan overall 111 loh, gede loh overallnya. Habis itu ada Hector menurut gua bagus, tapi mungkin ya untuk bertahan kali ya. Kalau untuk menyerang agak kurang. Yang gua incer sebenarnya udah cuma Giroud doang sih. Karena gue suka banget sama si Giroud di real life dari zaman dia di Arsenal.
Jadi gue paling ngincer dia doang. Dan di sini pace-nya lumayan tinggi ya, 130. Kalau kartu-kartu sebelumnya tuh si Giroud pace-nya kecil-kecil guys. Jadi ya gue paling cuma ngincer si Giroud aja. Sisanya nggak ada yang gue incer sih. Gitu. Oke, jadi kita langsung aja ya ke ini, ke akun pertama. Akun pertama itu adalah dari ini yang di komen kemarin ya guys ya. Yang di komen di video sebelum ini, jadi gue bakal cari dari situ aja karena komennya udah tersebar banyak banget, jadi bakal gue rapihin sih gitu. Oke, pertama itu ada AGVS 12. Nah ini, oke, logonya overallnya 132. Ya benar, seharusnya sih ini ya. Oke, dananya 200 juta. Oke, mantap sekali dananya ya. Oke, jadi dia pakai 4-3-3 menyerang, asik. Jadi formasi sebenarnya formasi paling aman menurut gua karena ini formasi enak banget. Untuk yang paling pertama butuh diganti itu udah pasti ya si Pele sebenarnya bagus guys. Nih ya, Pele yang ini nih bagus. Tapi masalahnya overall itu udah mulai ketinggalan gitu aja sih sebenarnya. Tapi bagus kalau kalian mau pakai dan itu nggak masalah sama sekali, masih bisa dipakai gitu. Oke, dari kiper ya. Kiper menurut gua kalau memang mau diganti ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Cuma untuk kiper, ntar kita bakal lihat ya kiper pilihannya siapa aja. Soalnya udah ada beberapa pemain baru sih. Oke, kita note dulu ya kiper Szczęsny. Habis itu untuk CM sih Pele butuh sih gua rasa sih. Dan untuk CM-nya ini pasti CM ngebut ya. Ada Balak sama si Renato Sanchez. Ini kalau kalian demen main yang ngebut sih nggak usah diganti ya. Ini udah paling mantep memang kombonya Balak sama Renato Sanchez nih ngebut sekali guys. Dan di RWB-nya dia pakai Klaus. Ini oke banget si Klaus ini. Kenapa gue bilang oke banget? Pertama stamina-nya itu panjang banget kayak Hakimi anjir. Terus dia ada namanya karakteristiknya pengumpan silang dini. Jadi apa ya? Kalau ada karakteristik itu sih sebenarnya yang gue rasa adalah dia ngumpannya bisa lebih cepat. Misalkan kayak lu giring bola, ngumpan itu kadang ada jeda berapa mili detik gitu. Nah kalau ada karakteristik itu dia langsung umpan gitu, lebih responsif lah gitu. Jadi menurut gue Jonathan Klaus ini juga oke banget buat gantiin si Hakimi Ultimate TOT ya guys. Kalau kalian seneng banget nyerang pakai LB sama RB gitu. Untuk pemainnya sih sebenarnya oke banget dan menurut gue yang kurang cuman di GK sama CAM ya. Kita lihat ya, ada dana kan 200 juta tuh. Untuk CAM dulu deh. CAM ya, CAM soalnya banyak banget pilihannya guys dan bagus-bagus sih menurut gua. Oh iya BTW, CAM kemarin gua gacha dapat gratis si Bernardo Silva ya. Itu juga pengen gua pakai. Oke. Untuk CAM ya. Ini gua 200 juta berarti gua bagi dua ya, 100 untuk kiper sama CAM-nya. Oke. CAM pertama itu kalau kalian mau murah udah pasti ya Odegaard ini oke banget. Cuman minus di tinggi badan. Cuma menurut gua CM tinggi badan juga nggak terlalu butuh karena Pele pun bagus walaupun tinggi badannya kecil gitu. Ini semua karakteristik udah diborong sama si Martin Odegaard. Abis itu ininya juga umpan pendek buat giring bola segala macem, ini enak banget. Elah ada pembaruan konten guys. Bentar ya, ini gue selesaiin dulu pembaruan kontennya, nanti bakal gue lanjut lagi guys. Oke, dia udah selesai ya guys ya update-nya. Sorry ini kepotong bro AGVS. Ya, ada Martin Odegaard. Abis itu menurut gua yang mantep sih gue pengen ngomong Bernardo Silva juga pasti banyak yang apa ya ngomongnya ya, nggak pro kontra sih. Tapi kalau dibandingin sama si Odegaard, memang dilihat dari skill move dan teman-temannya sih Odegaard lebih menggoda ya. Cuma Bernardo Silva ini staminanya wah gila cuy. Gue kan dapet ya, dan ini udah sempet gue pakai di 2 match dan itu gila sih. Kalian bisa defend juga pakai dia. Parah, staminanya nggak bisa habis, jadi nggak usah bawa pengganti. Jadi ya kalau kalian mau beli atau bro AGVS mau ganti, CM-nya boleh nih di antara Odegaard sama si Bernardo Silva. Bang, Kai Havertz gimana? Kai Havertz ini menurut gua lebih ke all around ya di antara Odegaard sama si Bernardo. Karena menurut gua dia bener-bener bisa nendang, bisa nyundul. Habis itu apa lagi ya?
all around lah, kayak Cantona. Kalian tahu Cantona ST kan ya, yang TOTY itu iya kayak gini, kayak Havertz. Jadi ini bagus, tapi kalau kalian CM ya biasanya kan butuh yang larinya kenceng ya. Ya lebih kencengan yang dua ini gitu loh. Walaupun stat dasarnya memang tidak segila si Kylie Havertz, tapi ingat tinggi badannya hampir 1,9 meter gitu, dan beratnya juga 82 kilo. Bedakan sama si Martin Odegaard ya, 68, dan Bernardo Silva yang cuma 64 dan tingginya 173 gitu. Secara gameplay pasti lebih ringan si Odegaard sama Bernardo Silva. Cuma ini bagus kalau kalian kalau Bro AGVS juga mau pakai umpan-umpan silang yang sundulan, nah ini bagus. Oke? Itu bisa dipakai. Nah, untuk kiper itu menurut gua ya, Kobel itu udah mulai harus diganti sih. Tapi masalahnya gantinya ini mahal-mahal banget guys, kiper parah. Mau diganti pun kayak sayang kan. Kayak Joe Hart ini bagus, tapi ini mahal banget guys untuk kiper. Cuma ini Joe Hart ini bagus. Gue pernah ngelawan ya satu orang, nggak ke-record lagi. Rekordan gue tiba-tiba korup, nggak tahu kenapa tuh. Gila guys, impossible save-nya parah banget. Kalau kalian punya budget sih ganti sih ya ke si Joe Hart ini gacor banget guys. Kita turunin lah ya berarti ya ke 110. Tadinya gue pengen nyaranin itu gitu, cuma budgetnya kurang kan, 200 juta. Nah, Bono yang baru gimana bang? Bono yang baru menurut gue biasa aja sih, nggak ada yang spesial tuh ya. Kalau misalnya lihat biasa aja, nggak ada yang spesial. Menurut gue sih lebih mendingan si De Gea aja sih gitu. Kalau mau Van der Sar juga oke nih. Ini Van der Sar yang ini juga bagus banget. Gue juga pengen pakai. Ya, jadi itu sih. Kalau mau ganti kiper ya dari Szczęsny boleh ke De Gea atau si Van der Sar yang prime. Gitu untuk budget 200 juta. Oke, kita bakal lanjut ke akun selanjutnya ya. Thank you Bro AGVS udah boleh kasarin akunnya. Oke. Kita bakal langsung aja ke akun selanjutnya ya. Sorry ya guys kalau ada bunyi motor atau mobil karena gue lagi di toko gitu, nggak lagi di rumah. Oke. Bentar, kita lanjut lagi ke akunnya. Ini gede semua, Jun ZXX. Oke. 132. Oke. Logonya TOTS berarti yang ini. Oke, 4-3-3 holding ya. Formasi meta sekali ini. Untuk kipernya udah mantap, nggak usah diganti. RB-nya juga masih bisa dipakai si Hakimi. Abis itu Vidic sama, nah ini yang gue bilang ya, combo Vidic sama Delic ini termasuk combo yang haram guys. Kenapa? Karena entah kenapa si Delic ini ya, dia kuat banget untuk nyundul. Coba ya kita lihat kekuatannya. Kekuatannya itu 171, udah di boost ya. Si Vidic. Nah, iya. Makanya dia kuat banget buat nyundul. Ini Delic sama Vidic ya, ini haram banget sih kombonya. Gila ngeselin banget. Kalau bisa gue beli tuh si Delic, gue bakal beli juga sih kayaknya. Oke, jadi ini pertahanan gak ada PR, ini bagus banget. Terus untuk kiper juga masih oke banget si Van der Sar. Untuk CDM ini kalau kalian pakai Xabi Alonso ya, menurut gue udah all rounder banget sih dia. Memang dia kalau untuk kayak pertahanan waktu corner itu dia agak kurang. Cuma menurut gue nggak kurang-kurang banget. Masih bisa dipakai dan menurut gue masih kadang juga masih bisa nyetak gol gitu kalau kita corner. Jadi menurut gue Xabi Alonso ini bener-bener pilihan aman sih buat kalian pakai. Ini bagus banget sih Bro Jun ZXX ini. Schweinsteiger juga sama, ini pemain bagus. Masih gue pakai juga sih. Ini enak banget guys pakai Schweinsteiger itu. Ngebegal ya terutama ya. Cuma kalau untuk lari memang dia agak kurang. Cuma nih udah di in sama Pedri. Nih hoki banget berarti dia dapetnya ya. Satu buat lari, satu buat ngebegal. Nih mantap sekali. Jadi nyerang bisa lewat Pedri. Nah, yang PR sebenarnya adalah si Kvaratskhelia. Kenapa gue bilang PR? Karena gue udah pakai juga Kvaratskhelia 112. Ini bagus, bisa nyundul, bisa nendang, bisa ngumpan. Paket lengkap. Cuma masalah di stamina aja. Apalagi untuk LW ini stamina tuh wah penting banget. Gitu. Jadi mungkin LW-nya bakal harus diganti. Fernando Torres juga masih oke. Ini masih bisa dipakai. Alorairan juga masih bisa dipakai. Nah, untuk Kvaratskhelia-nya mungkin bisa diganti ini ya Bro Jun ZXX ya.
Bentar, kita cari dulu LWLM ya. Ini gue masukin juga. Ada cuma berkurang satu kalau nggak salah. Jadi nggak terlalu bermasalah. Nah, untuk LW-nya, kalau menurut gue nih pemain-pemain baru menurut gue bagus, tapi ya sayang lah ya kalau gantinya di bawah 112 kan. Mungkin bisa cobain ke Saint Maximin. Kalau memang Kvaratskhelia mau diganti, atau Kvaratskhelia-nya tetap dipakai dan bawa si Luis Diaz aja buat ngegantiin waktu babak kedua atau waktu stamina-nya udah habis gitu. Itu lebih hemat lagi solusinya gitu. Nah, kalau mau diganti sama LM ya Jokol juga bisa dipakai gitu untuk jadi pemain cadangan. Yang penting si Kvaratskhelia-nya ada cadangannya, karena nanti bakal berkurang banget untuk nyundulnya, untuk dribblenya dia bakal jadi pelan kalau stamina-nya habis gitu. Nah, untuk ST menurut gua ST-nya masih bisa pakai Fernando Torres. Asalkan ya nggak main bola-bola atas kebanyakan, karena Fernando Torres itu kuat banget bola-bola bawah, guys. Itu parah sih Fernando Torres. Kuat banget bola-bola bawah. Dan kalau nyari yang all rounder ya masih bisa. Si Fernando Torres juga masih termasuk yang masih all rounder sih. Tapi kalau memang mau diganti ya, pilihannya ada si Kane menurut gua. Retegui gue belum pernah lawan, cuma menurut gue jelek banget sih kakinya, ya ampun. Susah ST tuh kalau kaki weak footnya 3 tuh susah banget skornya. Jadi ya cuman ada si Kane. Menurut gue abis itu bisa ganti si Raul juga masih bisa, atau Van Basten. Cuma ya kalau memang masih mau dipakai Fernando Torresnya monggo aja, itu juga masih bagus gitu. Oke. Jadi itu ya yang bisa diganti Bro Jun ZXX. Dan thank you udah boleh dikasarin akunnya. Kita lanjut ke akun yang terakhir, guys. Nah, akun yang terakhir ini adalah akun dari Bro Z. Bentar ya, kita cari dulu. Aduh, mana sih? Nah, ZHYRD. Oke. 118 117. Oke. Welcome ya, nih baru player baru berarti. Welcome di FIFA Mobile. Semoga sih terus main ya. Nah, untuk Bro ZHYRD. Nah, ini pemain-pemain baru yang nggak masalah sebenarnya pakai pemain-pemain ini ya. Yang penting gameplaynya oke. Nah, untuk kiper gue bakal bahas nanti. Ini bakal gue kasih mungkin per satu posisi bakal gue kasih pemain satu kali ya, untuk rekomendasinya kalau mau diganti atau mau di-upgrade. Nah, ini Matis Slik yang ini haram banget guys Matis Slik yang ini, ya ampun. Kalau udah corner tuh susah banget kalau ada yang pakai, heran gua. Oke, ini nggak usah diganti. Untuk LB ini tergantung kalian mau naikin overall atau enggak ya. Sebenarnya dari gameplay sih menurut gue ini bagus-bagus aja sih. Apalagi stamina-nya juga oke. Ini juga RB-nya juga oke. Cuman skill move-nya aja bintang 3 gue nggak terlalu suka. Terus untuk Aloairannya juga masih oke. Bergwijn ini masih bisa dipakai. Apalagi kalau menurut gue player baru ini masih bisa banget sih pakai si Bergwijn. Ini Haaland juga masih oke. BTW kalau menurut gue Haaland lebih enak solo ya, solo striker. Tapi tergantung gameplay juga. Cuma menurut gue Haaland solo striker itu monster parah. Oke, mungkin bisa jadi pertimbangan untuk ganti formasi ke 4-3-3 menyerang atau ke formasi yang strikernya solo gitu. Oke. Gonçalo Ramos ini juga masih oke. Mungkin kita bakal bahas dari LB sama RB dulu ya. Karena ini kalau bronya masih pemain baru, jadi bakal gua turunin untuk overallnya ya. Oke, berarti dari kiper dulu ya. Kiper kita dari 109 deh. Aduh, kepencet lagi. Ntar ya. Ini jadi bakal gue cariin yang chip beast-nya biar bisa nabung untuk selanjutnya ya. Oke, bentar ya, kita ganti posisi dulu ke GK. Ini 109. Oke. Nah, untuk GK menurut gue ya, untuk posisi 109, 110, Simon Mignolet yang baru ini oke banget. Ini bisa jadiin pertimbangan ya. Oke banget ini, dan tingginya juga 193. Mantap. Abis itu kalau memang mau ganti yang agak mahal, itu bisa ganti ke Ramsdale aja dulu, atau ya ke Ter Stegen. Di antara dua ini aja sih. Gitu. Ini untuk yang agak mahalnya ya, untuk nextnya, oke?
Nah, untuk di RB itu kemungkinan mungkin bisa diganti sama ini guys. Mana ya? Bentar. Nah, menurut gue Saceres ini nggak bisa dipakai ya. Ini menurut gue ya guys. Ini Saceres menurut gue susah banget dipakai karena teman gue ada yang dapet dan aduh susah guys, parah. Ini si Konde juga menurut gue kurang banget. Mungkin bisa pertimbangan ke Jesus Navas aja. Ini menurut gue next upgrade-nya ya, kumpulin duit dulu untuk beli si Jesus Navas aja dulu gitu. Kalau belum ada pemain-pemain baru lagi nanti yang keluar, oke? Untuk LB sama CB-nya kalian bisa cari aja yang 110 ya. Nanti udah gue bahas juga kan tuh di atas ada yang videonya sebelumnya. Nah, untuk LB beli Zinchenko aja. Ini bisa buat gantiin LB dan ini lumayan bagus gameplaynya. Abis itu mungkin kalau mau agak mahal nantinya bisa naik dulu ke si Theo Hernandez. Abis itu pakai aja dulu Theo Hernandeznya sambil nabungin duit, oke? Gitu. Jadi mungkin bisa ganti Zinchenko sama Theo Hernandez ya. Nah, untuk ST atau LM sama RM deh. RM gak usah, LM aja ya. LM ini Bergwijn bisa dipakai, tapi kalau memang mau ganti mungkin bisa ganti ke si Gabriel Martinelli. Ini oke banget guys. Ini oke punya sih Gabriel Martinelli. Abis itu kalau mau naik lagi mungkin diem dulu di Stoichkov di 111 overall ya, oke? Untuk LM. Nah, untuk ST menurut gua Gonçalo Ramos ini bagus, tapi bisa ganti Inaki Williams ya. Ada nggak nih Inaki Williams? Masuk nggak dia? Ya, jadi bisa ganti Inaki Williams, itu juga masih oke banget harganya. Nah, nih Inaki Williams dan gameplaynya oke banget, bisa diganti si Gonçalo Ramosnya. Abis itu kalau mau ganti yang agak lebih mahal untuk nextnya, itu bisa ngambil dari si Fowler yang ini juga bisa dipakai nih buat sundulan. Jadi duo sundulan tuh Haaland sama Fowler, apalagi Fowler tendangannya gila juga. Abis itu Shevchenko oke, tapi dengan catatan harus duo striker ya. Jadi barengan sama Haaland nih oke banget sih Andriy Shevchenko ini gitu. Oke, jadi gitu untuk rekomendasi pemainnya. Dan thank you yang udah nungguin segmen ini. Dan thank you juga untuk akun-akun yang udah bersedia gue kasarin ya. Bro ZHYRD semoga betah main di FIFA Mobile. Itu sih yang dari gue rekomendasiin buat bro-bronya semua ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nanti bakal gua taruh pin komen 1 untuk kasarin ke 10 berarti. Gitu, oke? Bye-bye guys.